Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, yang Bunda Bening banggakan. Selamat pagi untuk kalian yang hari ini melihat video ini. Semoga adik-adik semua sehat selalu ya. Dan di video kali ini Bunda Bening memperkenalkan diri sebagai guru bahasa Inggris kalian, offline maupun online, maksudnya di kelas secara daring maupun PTM nanti ya, kalau kita sudah masuk kelas semuanya gitu ya. Ya semoga kita bisa cepat ketemu di kelas biar bisa segera melaksanakan pembelajaran efektif ya. Nah, untuk kesempatan hari ini, Bunda Bening akan menjelaskan dulu silabus bahasa Inggris kelas 7, di mana ini untuk kelas 7A, B, C, dan D juga. Karena semua kelas 7 Bunda Bening yang menjadi guru bahasa Inggris kalian. Langsung saja Bunda Bening kasih ini silabus. Kenapa Bunda Bening memberikan silabus terlebih dahulu di awal pembelajaran agar semuanya jelas ya adik-adik, agar semua bisa dipahami bagaimana pembelajaran kita akan berjalan nantinya ke depannya, terus apa saja materi-materi yang akan kita pelajari dan bagaimana sih penilaian yang Bunda Bening terapkan di kelas bahasa Inggris. So, let's go to the topic. Yang pertama, seperti biasa, deskripsi mata pelajaran, di mana ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti bisa kalian baca sendiri ya, untuk lebih jelasnya. Yang jelas, bahasa Inggris ini kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Ya jelas, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan semua orang di belahan dunia manapun. Misalnya kita nanti berkomunikasi dengan orang Meksiko misalnya, tapi kita tidak mengerti bahasa Meksiko, dan orang Meksiko juga tidak akan mengerti bahasa kita. Atau misalnya kita akan berkomunikasi dengan opa-opa ganteng di Korea sana, kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Korea saja. Yang untuk mempermudah komunikasi kita menguasai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa bertaraf internasional gitu ya. Kenapa kok kita belajarnya mulai SMP, Bunda? Ya karena kita belajar dari yang paling sederhana dulu di umur kalian yang masih belia. Jadi semakin cepat kita belajar, semakin besar kesempatan kita untuk menguasai bahasa Inggris secara mendalam gitu ya adik-adik. Jadi semangat untuk terus belajar bahasa Inggris. Jangan sampai bilang nggak bisa bahasa Inggris, karena Bunda Bening sudah berusaha untuk mengajari kalian bahasa Inggris, dan kita sudah berusaha belajar bareng dengan semangat dan ceria untuk belajar bahasa Inggris. Lanjut, seperti itu ya adik-adik. Untuk standar kompetensi sendiri, apa sih standar kompetensi? Nanti standar kompetensi ini akan Bunda ujikan di akhir pembelajaran. Misalnya nih, untuk materi yang pertama, siswa mampu berinteraksi dengan guru dan teman secara lisan dan tulisan, melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, berterima kasih, dan meminta maaf. Nah, ini adalah materi kalian, dan nanti ini menjadi standar kompetensi kelulusan kalian. Jadi ketika nanti Bunda tes kalian tentang bab ini, tentang materi ini, dan kalian bisa semua, berarti kalian sudah memenuhi standar kompetensi yang ada gitu ya. Nah, untuk bab 1 sendiri sudah Bunda bacakan tadi ya, secara lisan dan tulisan. Mengapa demikian? Karena siswa SMP Hadiwijaya dibentuk untuk dapat
berinteraksi dengan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak hanya bisa mengerjakan soal secara tulis dengan bahasa Inggris, tapi adik-adik juga dicetak untuk bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara lisan gitu ya. Untuk materi yang pertama itu ada menyapa dan berpamitan, karena menyapa dan berpamitan itu adalah kegiatan yang basic ya, yang paling simple, yang paling sederhana, yang bisa diterapkan dulu, yaitu menyapa dan berpamitan. Bagaimana sih cara menyapa dan berpamitan kepada teman, kepada guru, kepada nanti misalnya temannya orang tua kita, begitu, dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada berterima kasih dan meminta maaf. Ini juga penting adik-adik, karena kita sebagai makhluk sosial diciptakan untuk saling tolong menolong, dan tentunya pasti kata terima kasih wajib disampaikan ketika kita sudah meminta tolong dan sudah dibantu oleh orang lain. Dan meminta maaf wajib dikatakan, disampaikan ketika kita memiliki salah kepada orang lain. Dan itu semua menggunakan bahasa Inggris agar kita bisa mengerti, oh begini loh caranya berpamitan, menyapa, berterima kasih dan meminta maaf dengan kata-kata yang sopan kepada guru atau teman-teman kalian. Lalu yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan diri sendiri secara lisan sebagai bagian dari keluarga. Mendeskripsikan itu apa sih Bunda? Mendeskripsikan itu menjelaskan. Jadi nanti di materi yang kedua, adik-adik semua dibentuk untuk bisa menjelaskan diri sendiri, misalnya namanya siapa, tinggalnya di mana, dengan siapa, lalu minuman favoritnya apa, biasanya gitu kan ya adik-adik. Nah, termasuk juga bagian dari keluarga, misalnya ayahnya namanya siapa sih, lalu pekerjaan ayahnya apa, atau ibunya pun juga demikian, namanya siapa, bekerja di mana, lalu kakaknya, adiknya juga jika punya. Jadi itu nanti kita pelajari semua di materi yang kedua. Selanjutnya, di materi yang ketiga, siswa mampu menyebutkan dan menanyakan waktu secara lisan ataupun tulisan. Nah, ini waktu itu juga punya bahasa Inggris sendiri ya, yang pastinya juga ini asik untuk dipelajari. Waktu dalam jam, waktu dalam hari, bulan maupun tahun. Nah, di hari sendiri udah tahu belum bahasa Inggrisnya hari Minggu? Udah tahu pastikan ya. Hari Minggu adalah, ya betul, Sunday. Nah, nanti kita pelajari lebih dalam lagi bagaimana cara penggunaan kata-kata tersebut. Sunday, Monday, nanti kita bagaimana cara menyebutkan maupun menanyakan. Nah, ini asik sekali pasti ya. Dan yang keempat, siswa menguasai kosakata tentang sesuatu yang berada di lingkungan sekitar secara lisan, seperti benda, binatang, bangunan umum. Nah, ini juga asik sekali, nanti kita akan explore benda-benda, binatang yang ada di sekitar kita, misalnya benda yang ada di dalam ruang kelas kita, benda yang ada di kamar tidur kita, dan menyebutkan bahasa Inggrisnya benda-benda tersebut, sekaligus bisa juga dengan fungsinya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini nih yang sangat mengasyikkan, kita nanti explore. Lalu yang kelima, siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dari segi sifatnya secara lisan dan tulisan seperti orang, binatang, dan benda. Nih, mendeskripsikan tadi apa? Menjelaskan. Nah, menjelaskan seseorang, misalnya ibu kita, perawakannya bagaimana, rambutnya seperti apa, lalu sifatnya bagaimana, baik
atau perhatian, cerewet atau bagaimana. Nah, kita nanti belajar semua tentang itu. Termasuk juga binatang. Binatang berkaki 4, binatang yang memiliki bulu yang halus, binatang yang memiliki paruh yang runcing misalnya, seperti itu ya adik-adik. Dan yang terakhir, materi yang keenam, siswa menyanyikan lagu bahasa Inggris yang memiliki nilai kehidupan karakter yang positif. Ini nih yang juga akan mengasyikan juga, karena kita nanti akan have fun, akan bersenang-senang dengan menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris yang pasti yang nggak susah-susah dulu, yang simple-simple dulu tapi juga mengasyikan. Kita juga akan ada game nanti ya, semoga kita bisa cepat bertatap muka ya. Tapi jika pun masih harus online, Bunda Bening akan usahakan untuk tetap belajar dengan metode yang menyenangkan untuk adik-adik, untuk anak-anak Bunda Bening di SMP Hadiwijaya. Lalu ini ada buku yang digunakan oleh Bunda Bening, ada LKPD, buku paket, sama literatur tambahan di internet. Nanti LKPD itu buatan Bunda Bening ya, untuk adik-adik semua. Nanti biasanya Bunda Bening akan kirimkan LKPD sekaligus materinya gitu. Penilaiannya ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Ini nanti bisa dibaca lebih detailnya ya. Dan untuk nilainya nih Bunda Bening sangat berharap sekali untuk adik-adik SMP Hadiwijaya di kelas 7A, B, C maupun D diharapkan untuk bisa mencapai nilai A ya. Karena nilai A itu rentang nilainya dari 80 sampai 100, dan ini sudah memiliki kategori excellent. Excellent itu ini ada penjelasannya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan nilai B itu 70 sampai 79. 70 itu KKM, kita tahu kan KKM kriteria ketentuan minimum. Jadi nanti minimum nilai kalian 70 atau B. Tapi ya Bunda Bening sangat berharap kalau kalian semua bisa dapat nilai A. Bunda yakin kalian semua bisa. Dan Bunda Bening tidak mengharapkan sama sekali kalian mendapatkan nilai C maupun D ya. Tapi jika pun kalian merasa kesulitan, nanti bisa langsung dikomunikasikan sama Bunda Bening agar Bunda Bening tahu di mana sih kelemahan kalian, di mana sih kesusahan kalian. Nanti akan Bunda Bening bantu semaksimal mungkin. Sampai belepotan kalau ngomong. Lalu untuk peraturan kelas sendiri, nah ini nih yang penting, ada peraturan kelas untuk guru juga untuk siswa. Nah ini nanti kalian baca sendiri ya anak-anak. Dan yang terakhir ada quotes untuk kalian. Learn a new language and get a new soul. Apa tuh artinya? Bunda Bening artikan dulu ya. Belajarlah bahasa baru dan dapatkan jiwa baru. Jadi semoga nanti setelah belajar bahasa Inggris kalian jadi semakin semangat untuk belajar hal-hal lain di luar lingkup sekolah, misalnya keterampilan yang lain gitu ya adik-adik semua. Nah, untuk hari ini terima kasih sekali sudah menonton video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Tinggalkan komentar kalau adik-adik semua sudah menonton video ini. Jangan lupa nanti Bunda Bening akan cek di situ di kolom komentar siapa saja sih yang sudah melihat video ini, dan tolong berikan komentar kalian, komentar positif kalian, terserah apapun itu, dan sertakan nama dan kelas kalian ya. Jangan lupa agar Bunda Bening bisa tetap tahu ini siapa sih yang sudah melihat. Dan terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah ikut berpartisipasi di kelas bahasa Inggris dengan sangat aktif.
Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. See you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.